Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini melalui mimbar Jumat ini tak lupa Otik mengingatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa yang mewujud dalam kehidupan nyata dan dalam semua aspek kehidupan kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Khatib akan menyampaikan khutbah yang bertema muhasabah di akhir tahun untuk menyongsong tahun baru dengan meningkatkan kualitas ibadah. Kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah pada siang ini kita masih mampu bersimpuh untuk melakukan yaitu sholat Jumat secara berjamaah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Kaum muslimin rahimahullah, saat ini kita berada di penghujung tahun 2024. Dalam hitungan hari kita akan memasuki tahun baru yaitu tahun 2025 Masehi. Betapa cepat waktu yang berlalu, seakan baru kemarin kita menyambut tahun ini, tetapi kini kita sudah sampai pada akhirnya. Waktu terus berjalan, tidak akan berhenti dan tidak akan pernah kembali. Kita saksikan pergantian hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, serta tahun demi tahun. Saat seperti inilah jemaah sekalian adalah waktu yang tepat untuk kita merenung dan bermuhasabah. Sudah berapa kali mata kita salah melihat, telinga kita salah mendengar, pikiran kita salah menangkap, dan lisan kita salah berbicara. Sudahkah kita memperbaiki diri atau justru mengulangi kesalahan yang sama? Sudahkah kita memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dengan baik, ataukah justru kita tenggelam dalam kesibukan dunia yang melalaikan? Pergantian tahun ini adalah saat yang tepat untuk kita merenung dan bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yang artinya Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Quran surat An-Nur ayat 44. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah sudah berapa kali azan yang berkumandang dan masuk ke dalam telinga kita sepanjang kita hidup? Sejak pertama kali kita hidup, kita sudah mampu mendengarkan lantunan azan yang terus mengalun
mengingatkan kita akan waktu yang terus berjalan tanpa henti. Azan adalah panggilan Allah, seruan penuh kasih agar kita mendekat kepadanya, meninggalkan sejenak urusan dunia dan menyadari bahwa hidup ini hanyalah persinggahan yang sementara. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang luar biasa ini, yaitu nikmat masih diberi kesempatan untuk mendengarkan panggilan azan? Sudahkah kita menjadikan azan sebagai pengingat untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya kita tidak pernah tahu kapan azan yang terakhir kali bisa kita dengar. Apakah itu besok, lusa, atau bahkan hari ini? Kita tidak memiliki kendali atas waktu yang tersisa. Oleh sebab itu, setiap azan yang masih terdengar hingga detik ini adalah kesempatan berharga yang telah Allah berikan kepada kita untuk bertaubat, bersyukur, dan memperbaiki amal kita sebelum azan itu tidak lagi sampai ke telinga kita, karena Allah telah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, begitu pula dengan Jumat yang telah berlalu dalam hidup kita. Sudah berapa Jumat yang kita lalui sepanjang usia ini? Apakah dari sekian banyak Jumat ini kita mampu menjadikannya momen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala? Ataukah Jumat itu berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas pada hati dan amal perbuatan kita? Setiap Jumat adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang istimewa untuk berkumpul, mendengar nasihat, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri padanya. Tetapi mari kita renungkan bersama, apakah kehadiran kita di setiap Jumat ini hanya menjadi rutinitas belaka, ataukah sudah benar-benar menjadi sarana untuk mendidik jiwa, menambah amal soleh, dan merubah diri kita? Sungguh merugi jika Jumat dan azan-azan yang terus berkumandang tidak mampu membawa perubahan dalam hidup kita. Maka dari itu, di sisa umur yang Allah berikan ini, marilah kita berusaha menjadikan azan yang kita dengar dan setiap Jumat yang kita jalani sebagai pengingat untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat, dan setiap detiknya adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita sering merasa bahwa waktu berjalan semakin cepat. Hal ini bukanlah sekedar perasaan, tapi memang merupakan tanda sebuah akhir zaman, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sabdakan dalam sabdanya, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman fa takuna as-sanatu kasyah wa yakuna ash-shahru kal jumu'ah wa takuna al-jumu'atu kal yawm wa yakuna al-yawm kasa'ah wa takuna as-sa'atu kahtiraqis sa'afah." Tidak akan terjadi kiamat hingga zaman berdekatan, tahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, dan sepekan bagaikan sehari, serta sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, cepatnya waktu seharusnya menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Umur yang kita miliki adalah karunia Allah, tetapi ia juga amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin, pergantian tahun juga merupakan sebuah pengingat bagi kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Umur yang kita miliki adalah karunia Allah. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, apakah kita sudah siap untuk melalui hari-hari setelah kehidupan ini berakhir, yaitu kehidupan setelah kematian? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang
orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka dari itu penting bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Apa saja yang telah kita lakukan selama setahun ini? Sudahkah kita memperbanyak taatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita memperbanyak amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Atau justru kita banyak menyia-nyiakannya? Masyaallah muslimin, alangkah bahagianya bagi siapa saja yang telah memperbanyak ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan, berusaha mengangkat derajat pahalanya, dan berusaha agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya pada tahun ini, serta bisa mengambil pelajaran dari setiap hal yang telah Allah takdirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Quran surat An-Nisa ayat 44. Alangkah senangnya bagi siapa saja yang mengisi hari-harinya dengan mengerjakan perintah Allah, memenuhi bulan-bulannya dengan menjawab panggilan sholat, dan mengorbankan tahun-tahun kehidupannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan keikhlasan dan kesadaran bahwa inilah tujuan diciptakannya manusia di bumi ini, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 55. Masyaallah muslimin, waktu yang kita miliki seharusnya kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memenuhi panggilan-panggilannya dan mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Di akhir tahun ini, luangkanlah waktu untuk merenung, memperbanyak istighfar atas segala kehilafan yang telah kita lakukan. Jangan biarkan tahun yang berlalu hanya menjadi saksi penyesalan tanpa tindakan perbaikan. Sebaliknya, jadikan pergantian tahun sebagai awal baru untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan tahun depan ini sebagai tahun yang penuh keberkahan, tahun yang membawa kita semakin dekat kepadanya, dan tahun yang dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wa da'uhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah kedua ini marilah kita bersama-sama merenungkan bahwasanya pergantian waktu dan tahun adalah pengingat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Setiap detik yang berlalu mendekatkan diri kita kepada kematian. Maka marilah kita isi sisa umur ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna, karena ia tidak akan pernah kembali. Mari kita jadikan tahun baru ini sebagai awal untuk memperbaiki diri. Tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadikanlah azan sebagai pengingat dan Jumat sebagai sarana memperbaiki hati dan amal kita. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba yang pandai bersyukur, istiqomah dalam beribadah, dan termasuk golongan orang-orang yang diridhoinya. Innallaha wa malaikatahu
malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah